tahu, ruang alternatif itu dimana kita tuh ngumpul bareng, terus ngebahas satu topik yang sama orang-orang gitu sih. Kayak contohnya di Terbuk gitu, kayak kita ngobrol sama teman-teman mahasiswa lain itu udah jadi ruang alternatif. Ruang alternatif itu bisa jadi tempat bagi mahasiswa itu buat mengaktualisasi diri mereka sih. Mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta cenderung hanya mendapatkan ilmu dari apa yang mereka pelajari selama di kelas perkuliahan, sehingga mereka tidak bisa mengeksplorasi terhadap kemampuan mereka akibat ketiadaan ruang. Terciptalah ruang alternatif di kampus yang terbentuk sesuai dengan fokus dan konteks yang spesifik. Ruang yang sangat penting untuk mengeksplor kreativitas mereka, sehingga mahasiswa dapat terbuka pikirannya. Yang pasti di sini dapat ilmu baru ya, ilmu baru yang tidak didapatkan dari pendidikan formal. Yang kedua adalah dapat koneksi dan dapat teman baru, jadi bisa bertukar pikiran dan bisa berkarya lebih jauh lagi. Yang ketiga pasti dapat sertifikat di sini. Di dunia perkuliahan, tidak sepenuhnya memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa. Dalam mengembangkan kreativitas serta bidang ilmu yang spesifik, dibutuhkan ruang yang mewadahi para mahasiswa untuk belajar, serta dapat melahirkan ide, gagasan, dan karya orisinal mahasiswa. Salah satu ruang alternatif tersebut adalah Sangsang, wadah untuk menyalurkan ide kreatif mereka. Sekarang, kita sedang berada di salah satu ruang alternatif yang ada di UNJ, yaitu KTNG Sangsang Univ. Komunitas yang menyediakan kesempatan untuk belajar, bertukar, dan berbagi ilmu. Kita akan mengulik bagaimana kegiatan dan peran mereka bagi para mahasiswa. Saya Silviana Tridamayanti, selamat datang di Titik Berkabut. Sebenarnya bagaimana sih Mas latar belakang berdirinya KTNG Sangsang Univ itu sendiri? Oke. Sangsang Univ berdiri sejak tahun 2015 sebagai sebuah komunitas mahasiswa untuk seni dan budaya. Namun seiring berjalannya waktu, kita berkembang sebagai kegiatan untuk belajar, kegiatan bertukar pikiran dan berbagi. Dan kita untuk sebuah komunitas komprehensif untuk penelitian karir, terus habis itu aktivitas kontribusi sosial, dan juga kegiatan mentoring. Sebenarnya fokus dari KTNG Sangsang Univ ini pesertanya tuh ke siapa nih Mas? Target kita secara luas generasi muda yang pasti. Cuman fokusnya kita tuh di mahasiswa ya, mahasiswa dan mahasiswi, baik dari yang baru semester awal sampai memang mereka sudah selesai kuliah ya. Apa yang membedakan fungsi dari kelas Sangsang dan juga kelas di kuliah formal begitu? Oke, yang membedakan sebenarnya adalah nilai sosial ya, nilai sosial generasi muda dengan adanya interaksi antara peserta dari contoh dari Universitas UNJ, mahasiswa-mahasiswa UNJ dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain yang ikut serta di kelas tersebut juga, dan juga adanya interaksi dengan pengajar. Lalu di kelas Sangsang Univ ini diberi kebebasan berimajinasi sehingga mereka dapat memperkaya kreativitas mereka. Apa sih benefit yang mereka dapatkan setelah ikut kelas di sini? Oke, untuk sekarang di Univzone UNJ sendiri kita udah berjalan, sekarang itu lagi berjalan batch kelima ya. Jadi kita udah dari 1, 2 sampai 5. Untuk benefitnya sendiri yang pasti di sini dapat ilmu baru ya, ilmu baru yang tidak didapatkan dari pendidikan formal. Yang kedua adalah dapat koneksi dan dapat teman baru, jadi bisa bertukar pikiran dan bisa berkarya lebih jauh lagi. Yang ketiga pasti dapat sertifikat di sini, dan ruangan kelas yang bisa saya bilang nyaman dan enak lah buat belajar. Dan ini interaksi dengan tutornya juga kita bondingnya kita bentuk banget. Jadi biar mereka bisa langsung bertanya sama tutornya, langsung bisa ngobrol sama tutornya gitu. Jadi lebih enak lah belajarnya. Sekarang tuh lagi ada kelas apa aja sih Mas? Sekarang itu di batch 5 ini kita ada 8 kelas yang sedang berjalan. Mulai dari social media specialization, ada graphic design, ada fashion, ada make up, ada K-pop dance,
Korean language, English class, dan vocal class. Gitu. Jadi setiap batch itu akan ada 8 kelas kreatif yang berjalan selama satu batch itu. Kayak gitu. Keberadaan komunitas ini dapat memberikan kebebasan untuk berimajinasi dan memperkaya kreativitas mahasiswa. Komunitas yang dapat bercengkrama langsung dengan para tutornya. Apa sih Mas alasan dibuatnya kelas-kelas tersebut? Kelas-kelas tersebut tuh hasil riset dari teman-teman Sangsang, kita sebutnya Sangsang Friends, dan juga dari Sangsang Volunteer juga, dan komunitas Sangsang. Dan juga kita juga banyak ngobrol, banyak diskusi, dan ketemu dengan teman-teman mahasiswa gitu, dari berbagai universitas. Kita ada riset lanjutannya sih, yaitu kita bikin survei, gitu, ke teman-teman peserta setelah setiap batch-nya selesai. Jadi di pertemuan keempat kita bikin survei biasanya gitu. Nah, untuk tahu mereka mau kelas apa, terus habis itu mereka ada masukan siapa pengajarnya dan materinya seperti apa kayak gitu. Dari sisi Mas Joko secara pribadi nih Mas, bagaimana harapannya dengan adanya kelas Sangsang di UNJ khususnya untuk mahasiswa yang ada di UNJ? Oke. Harapannya saya gitu, harapan Sangsang ya buat mahasiswa-mahasiswi di UNJ gitu. Yang pasti bisa dapat ilmu baru, pengalaman baru, dan kreativitas yang makin kaya, dan bisa menambah relasi kan juga kita open pendaftaran untuk teman-teman dari universitas lain juga ya. Ruang alternatif sebagai daya rengkuh akibat ketiadaan ruang, pengisi waktu luang di sela-sela perkuliahan guna menghasilkan daya kreatif dan produktif. Lo tuh dapat informasi itu dari mana sih? Gue tahu KTNJ Sangsang Univ dari teman sekelas sih, karena pas batch kedua kalau nggak salah itu banyak banget temen gue yang ikut. Cuman pas batch kedua gue lagi sibuk, jadi akhirnya baru sempat ikut pas batch 4. Batch 4. Kalau nggak salah sekarang udah sampai batch 5 ya? 5, iya. Berarti lo di sana ikutin kelas apa aja tuh? Gue ikut 2 kelas bahasa Korea sama kelas makeup. Kenapa bisa ambil kelas bahasa Korea sama makeup? Kelas bahasa Korea karena gue sendiri suka banget belajar bahasa, gue suka belajar bahasa baru. Sama kalau kelas makeup baru tertarik sama makeup sih, belakangan ini lagi tertarik sama makeup. Kira-kira manfaat apa sih yang lo dapetin dari ikut kelas Sangsang ini? Manfaat sebenarnya banyak sih ya manfaatnya ikut kelas Sangsang. Selain dapat ilmu baru pastinya, dapat relasi juga, karena kan Sangsang ini terbuka untuk umum ya, bisa diikutin dari anak SMA, terus kuliah, kerja, jadi banyak relasi yang gue dapet sih jujur dari Sangsang tuh, dapat teman-teman baru gitu, sama sertif. Kalau udah selesai batch kan dapat sertif tuh, minimal ikut 3 kali, sertifnya lumayan sih. Berguna banget ya pasti ya. Relasi tidak hanya didapatkan dari perkuliahan, tetapi juga bisa didapatkan dari ruang alternatif. Ruang yang terbuka untuk mahasiswa sehingga terjalinlah relasi. Gitu. Ada nggak sih kendala yang lo rasain ketika udah ikut kelas kuliah tapi harus ikut kelas tambahan di kelas kreatif yang ada di Sangsang itu? Kalau untuk saat ini nggak ada ya, karena kan lagi libur kuliah nih kebetulan, makanya mau nyelingin waktu, ngisi waktu ikut kelas Sangsang. Tapi mungkin kalau udah masuk kuliah, kendalanya di waktu sih, takutnya nanti ada kelas yang tabrakan barengan sama Sangsang gitu, jadi bentrok, gak bisa ikut atau gimana gitu-gitu deh. Menurut pendapat lo, apa yang menjadi daya tarik dari Sangsang ketika mahasiswa akhirnya pengen banget ikut kelas-kelas itu? Kalau menurut gue sih karena materi sama yang ngajar ya. Materinya yang diajarin tuh lebih ke yang kita suka gitu loh, yang di luar dari materi kuliah yang formal gitu. Kalau pengajarnya juga kan masih muda ya, seumuran kita atau ya lebih tua dikit lah. Jadi kalau buat nanya-nanya, buat sharing-sharing lebih enak daripada kalau sama dosen kan kayak kita lebih hormat gitu ya. Kalau sama mereka ya kita sharing-sharing aja kayak sama temen gitu. Menurut lo perbedaan antara ketika lo ikut kelas di kuliah sama kelas kreatif di Sangsang ini apa aja sih? Perbedaannya yang berasa banget sih lebih kayak kalau kuliah tuh formal, kalau misalkan Sangsang tuh agak santai gitu loh, dan materi yang diajarin tuh materi-materi terkini lah ibaratnya. Kayak kelas makeup itu kan kita nggak belajar ya, kalau misalkan kita ambil kuliah yang bukan tata rias, kita kan nggak belajar makeup nih, tapi kita suka makeup. Nah di Sangsang tuh mewadahi gitu, apa yang kita minatin gitu, kita juga bebas kan milih kelas, milih materinya apa yang kita suka gitu-gitu.
Menurut pandangan lo sebagai mahasiswa UNJ nih, kira-kira seperti apa sih makna dari ruang alternatif itu sendiri? Kalau menurut gue pribadi ya, ruang alternatif itu bisa jadi tempat bagi mahasiswa itu buat mengaktualisasi diri mereka sih. Gitu. Karena kalau misalnya menurut gue ya, kayak untuk yang lain pendidikan tinggi yang formal gitu, kayak misalnya gue pendidikan sejarah, itu tuh bakalnya belajar sejarah gitu. Sementara kalau misalnya ruang alternatif mungkin lebih ke hal-hal ilmu yang praktis ya, khususnya bagi ya mungkin dunia pekerjaan atau ya next nanti kehidupan sehari-hari lu mungkin ya. Menurut lo sendiri, sebenarnya tuh apa aja sih contohnya dari ruang alternatif itu sendiri? Sebenarnya sejauh ini kalau gue sih baru tahu mungkin beberapa kayak Rawamangun Konsep ya. Karena dia juga kan bukan masuk ke entah itu UKM atau misalnya organisasi ya, lebih kepada komunitas. Atau sebenarnya baru-baru ini juga sih yang paling dekat mungkin ruang alternatif, cuman mungkin nggak lebih praktis ya, tapi lebih ke diskusi atau misalnya itu juga sebenarnya lebih ke ngelatih gimana lu publik ngomong di depan orang-orang banyak gitu ya kan, kayak Majelis Rawamangun semisal. Atau yang baru-baru ini juga gua tahu kayak ada Sangsang University juga. Ruang alternatif menjadi tempat yang berguna untuk mengaktualisasi diri mahasiswa. Ruang untuk berbagi ilmu pengetahuan, kehidupan sehari-hari, dan dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa. Menurut lo penting nggak sih adanya kelas-kelas ini? Kalau bagi gue pribadi ya, sebagai ruang alternatif, menurut gue penting sih. Walaupun mungkin di saat yang sama nggak penting, cuman bukan berarti nggak penting juga ya, karena ya pada akhirnya bagi gue itu tuh tergantung kepada mahasiswanya. Lo kalau misalnya suka ke apa yang disajikan oleh ruang alternatif itu pasti ya bagi dia penting kayak gitu. Cuman tetap penting sih, kenapa? Karena pada akhirnya ruang alternatif itu juga bakalan mewadahi apa ya, minat dan bakat mahasiswa yang mungkin nggak disediakan oleh kampus sebelumnya kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, lo sebagai mahasiswi di sini, apa harapan lo mengenai adanya ruang alternatif untuk bagi para mahasiswa? Kalau gue sebagai mahasiswi, ya harapan gue ke ruang alternatif mungkin lebih kepada proses dan outputnya ya. Mungkin bagi gue maksudnya kayak gini. Jadi mungkin ruang alternatif bisa jadi sebagai apa ya, wadah mahasiswa untuk menambah skillnya, karena itu lumayan banget kan ilmu tadi tuh, dan ya mempertambah relasi juga. Sangsang, salah satu ruang alternatif untuk mengasah keterampilan bagi mahasiswa UNJ. Ruang untuk mencari ilmu, pengalaman, kawan baru, dan relasi yang luas, juga sebagai sarana untuk berkarya dan berkreativitas melahirkan entitas karya dan kemampuan. Ruang yang lebih santai dari kelas formal di perkuliahan turut menjadi jembatan emas bagi para mahasiswa untuk belajar serta tempat berhimpun untuk beranggar pikiran.